Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Dataran Utara, Qiyu. Pertempuran sengit mencapai klimaksnya. Di satu sisi, ada 3 Master Gu, di sisi lain, itu adalah kelompok kambing seukuran binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. 2 Master Gu berada di depan, mundur di bawah serangan sengit kelompok kambing. Di belakang, satu orang memiliki jubah berisi noda darah, meskipun wajahnya seperti batu giok, dia memiliki ekspresi lelah, dia bernapas kasar saat matanya terkulai. Tiba-tiba, dengan panggilan keras, Raja Kambing Gunung yang melingkar di bawah marak binatang memimpin kelompok kambing elitnya saat mereka menyerang 3 Master Gu. Serangan menjadi semakin cepat, kelompok kambing menyerang dari kedua sisi, menyerupai riak dari ombak laut, terbelah dan meninggalkan jalan di tengah. Dalam beberapa tarikan napas, Raja Kambing berada tepat di depan mereka. Tuan muda, cepat mundur. Situasinya berbahaya, kita akan tinggal di sini, Tuan muda, pikirkan masa depan. Kedua Master Gu melihat situasi putus asa ini, mata mereka terbuka lebar saat mereka berteriak. Tapi orang di belakang mereka dalam kondisi buruk, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Salah satu Gu Master memiliki ekspresi tegas saat dia membuat keputusan, berbicara, Dong Pokong, kamu adalah seorang Master terbang, cepat melarikan diri dengan Tuan muda. Aku akan mengulurkan mereka. Master Gu lainnya, tubuh Dong Pokong bergetar, melihat sekutunya, dia ragu-ragu, Tan Wu Feng. Master Gu yang ingin tinggal di belakang adalah Tan Wu Feng. Sebelumnya, dia adalah Gu Master Jalan Iblis, dia, bersama dengan Hao Ji Liu, dikenal sebagai setan angin dan air, mereka sangat terkenal. Hao Ji Liu pergi ke Hei Loulan, pada akhirnya, dia meninggal di sana, bersama dengan semua orang kemudian karena Fang Yuan menghancurkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Sebaliknya, Win Demon Tan Wu Feng pergi ke Dong Fang Yuliang, meskipun mereka kalah dalam kontes Istana Kekaisaran, hidupnya terpelihara. Dia berubah dari iblis menjadi benar, menjadi bawahan pemimpin suku Dong Fang sebelumnya, Dong Fang Yuliang. Tapi saat ini, Tan Wu Feng ingin tinggal di belakang dan sendirian melawan kelompok kambing binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggunakan hidupnya untuk mendapatkan waktu yang berharga bagi sekutunya, agar mereka melarikan diri. Tidak ada harapan untuk bertahan hidup, ini benar-benar misi bunuh diri. Hati Dong Pokong bergetar, dia merasa tersentuh. Meskipun Tan Wu Feng kuat, sebagai anggota jalan yang benar, dia merasa curiga terhadap motif dan niat Tan Wu Feng untuk bertobat. Selain itu, dia juga merasa jijik dan menghina. Tapi saat ini, di hati Dong Pokong, kecurigaan, penghinaan, semua menghilang, berubah menjadi emosi rasa bersalah yang tragis. Di bawah pengaruh emosinya yang tulus, dia berbicara, saudara yang baik, saya akan membawa Tuan muda pergi sekarang. Tan Wu Feng menatap dengan mata terbuka lebar, melihat kelompok kambing yang mendekat, dia cemas, berteriak keras, mengapa kamu tidak berebut? Dong Pokong berbalik dan pergi, 2 garis air mata jatuh dari matanya. Dia tahu bahwa dia harus bertarung melawan waktu, jika mereka ingin melarikan diri, pengorbanan Tan Wu Feng tidak cukup, mereka membutuhkan pencapaian master terbangnya untuk ditampilkan sepenuhnya di sepanjang jalan. Bahkan saat itu, mereka memiliki peluang kurang dari 30% untuk berhasil. Namun, saat ini, Gu Master berjubah putih bermandikan darah membuka matanya, mengangkat kepalanya saat dia berteriak, cahaya bintang 7. Mengatakan ini, seluruh tubuhnya melesat ke atas, 7 gumpalan cahaya dari semua warna melayang di sekelilingnya, dengan cepat berputar-putar di sekitar tubuhnya. Swoosh! Sebongkah besar pikiran bintang, di bawah dukungan cahaya bintang 7, meledak. Dalam sekejap, sekelilingnya diwarnai dengan warna biru, cahaya bintang bersinar terang dan menghantam kelompok kambing yang terkejut. Raja binatang yang tak terhitung jumlahnya dari kelompok kambing gunung yang melingkar berteriak keras, tetapi momentum mereka terlalu besar, kelompok kambing menabrak pikiran bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tuan muda, Tuan Yuliang, Tan Wu Feng dan Dong Pokong melihat ini dan bersemangat dan gembira. Sejumlah besar pikiran bintang membentuk awan bintang saat bergemuruh tanpa henti. Sesaat kemudian, setengah dari pikiran bintang dihancurkan,
Tetapi saat mereka bubar, Raja Kambing Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya telah mati, bersama dengan lusinan binatang kambing elit. Kelompok kambing kehilangan Raja Kambing mereka dan pecah. Terbagi menjadi beberapa kelompok kecil yang dibiarkan oleh ribuan Raja Kambing Binatang, kelompok kambing besar telah berubah menjadi banyak kelompok kecil yang tersebar di mana-mana. Gu Master berjubah putih bermandikan darah turun perlahan ke permukaan, tubuhnya bergidik saat dia hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia memberikan pukulan fatal dan membalikkan situasi, dia hampir tidak bertahan sekarang. Tuan Muda, Tan Wu Feng dan Dong Pokong datang, memegang lengan guru Gu ini. Gu Master ini adalah Dong Fang Yuliang, setelah jalur kebijaksanaan nomor 1 Northern Plains Gu Immortal, Dong Fang Changfan, meninggal, dia adalah pewaris pilihannya. Wajahnya sangat pucat, dia mengendalikan pusingnya saat dia memaksakan tawa, baiklah, kita akhirnya mengalahkan kelompok kambing binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, kita punya waktu untuk beristirahat sekarang. Tuan Muda, Tan Wu Feng dan Dong Pokong saling memandang, mereka tersentuh dan kagum. Dong Pokong sedang menggendong Dong Fang Yuliang saat dia duduk perlahan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, Tuan Muda, Qiyu adalah salah satu dari 10 area ganas yang hebat, setelah memasuki tempat ini selama 3 hari, kami telah bertemu lebih dari 10 gelombang kelompok binatang buas. Awalnya, kami memiliki lebih dari 10 orang, sekarang hanya kami 3 yang tersisa. Bukan masalah besar jika saya mati di sini, tetapi Tuan Muda itu berharga. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang akan kami lakukan? Melihat situasi ini, mengapa kita tidak mundur dulu sebelum datang ke sini lagi? Dong Fang Yuliang duduk di tanah, tersenyum pahit pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu situasinya, ini adalah kesempatan terakhirku, dan satu-satunya. Saya sudah memasukkan segalanya ke dalam upaya ini, itu seperti panah yang telah ditembakkan, kita tidak bisa kembali lagi. Kita perlu memanfaatkan waktu kita sekarang dan beristirahat, mencoba memulihkan kekuatan pertempuran kita. Mengatakan demikian, dia menutup matanya, meraih 2 batu purba saat dia memasuki keadaan istirahat. Dong Pokong dan Tan Wu Feng saling memandang, melihat tekad di mata satu sama lain, mereka mengangguk saat mereka duduk di sekitar Dong Fang Yuliang, mengeluarkan batu purba mereka dan bermeditasi. Di pinggiran Qiyu, Gu Immortal Lu Qingming mengalihkan pandangannya saat dia memuji, untuk berpikir bahwa sebagai manusia, Dong Fang Yuliang bisa maju begitu dalam ke Qiyu. Kali ini, dia mengungkapkan kelemahan dan memikat musuh-musuhnya, menyebabkan Raja Kambing Binatang Buas Gunung yang melingkar menyerang dan membiarkannya membunuh pemimpin, dia benar-benar berhasil bertahan dari kesulitan. Ini, berdiri di sampingnya, Gu Immortal Handong mendengus dingin, Qiyu ini adalah salah satu dari 10 area ganas yang hebat, ada binatang terpencil dan binatang terpencil kuno yang tinggal di sini, bahkan kami Gu Immortals tidak berani menyerang dengan sembrono. Dong Fang Changfan menempatkan tanah warisannya di sini, dia menjaga dari kita. Gu Immortal Suguang menambahkan, itu benar, Dong Fang Yuliang dan yang lainnya semuanya adalah Master Gu Fana. Mereka memiliki aura yang lemah dan tidak menarik perhatian binatang buas dan binatang sunyi kuno. Dengan rute yang direncanakan Dong Fang Changfan untuk mereka, mereka hanya akan bertemu dengan beberapa kelompok binatang biasa saat memasuki bagian dalam Qiyu. Jika kita pergi, aura Gu Immortal kita akan bocor dan menyebabkan perlawanan binatang buas dan binatang sunyi kuno. Lebih banyak Gu Immortal datang ke pinggiran. 2 Gu Immortal lainnya mendengar ini dan merasakan sesuatu, mereka melihat ke arah tenggara. Hanya untuk melihat bahwa 3 Gu Immortal baru saja mendekat ke arah mereka, mereka mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng, hanya menunjukkan mata mereka. Lebih banyak orang yang ingin mendapatkan bagian dari keuntungan. Mata Handong bersinar tidak menyenangkan, nadanya menakutkan. 3 Gu Immortal berjubah hitam turun. Mereka tidak lain adalah Peri Lisan, Fang Yuan, dan Hei Loulan. Peri Lisan adalah Gu Immortal yang terkenal di dataran utara, sebelumnya, dia telah menyetujui aliansi dengan Dong Fang Changfan, dia tidak bisa mendambakan harta bendanya secara terbuka, sehingga dia harus menyembunyikan penampilannya. Sementara itu, Fang Yuan dan Hei Loulan terlibat dalam runtuhnya Gedung 88 yang sejati, mereka harus menyembunyikan penampilan mereka. Ketiganya perlahan turun, melayang di udara di luar Qiyu,
mereka tidak berencana untuk masuk ke dalam. Mereka pertama-tama melirik Dongfang Yuliang dan yang lainnya sebelum melihat sekeliling. Hei Loulan terkekeh, warisan jalan kebijaksanaan Dongfang Changfan benar-benar menarik. Pinggiran Qiyu memiliki begitu banyak Gu Immortal yang bersembunyi. Hanya dengan metode saya menemukan lebih dari 20. Peri Lisan melanjutkan, saya menemukan 26, kebanyakan dari mereka adalah Gu Immortal jalur iblis, tetapi ada juga Gu Immortal dari suku Dongfang. Fang Yuan melihatnya, tetapi dia hanya menemukan 19. Meskipun kekuatan pertempurannya telah meningkat, metode investigasinya tidak dapat dibandingkan dengan veteran Gu Immortal yang mapan seperti Peri Lisan. Adapun Hei Loulan, metode investigasinya melebihi miliknya, ini membuatnya waspada secara internal. Tidak heran Dongfang Yuliang bergegas untuk mendapatkan warisan jalan kebijaksanaan. Tampaknya Gu Immortal suku Dongfang juga mengejar warisan ini. Lagi pula, dengan warisan ini, seseorang memiliki kesempatan untuk menjadi jalur kebijaksanaan nomor 1 Northern Plains Gu Immortal. Bahkan Gu Immortal mereka sendiri tidak dapat menahan godaan ini. Peri Lisan menghela nafas. Apakah Dongfang Changfan membuat kesalahan? Dia menandatangani perjanjian dengan kekuatan super jalan yang benar, sehingga mereka tidak akan datang setelah ini, tetapi dia merindukan Gu Immortal sukunya sendiri. Hei Loulan berkata, dia sedikit mengernyit, dia merasa bahwa Dongfang Changfan tidak akan begitu ceroboh. Dongfang Changfan adalah jalan kebijaksanaan nomor 1 Gu Immortal di dataran utara, dia meninggalkan petunjuk warisan di benak Dongfang Yuliang. Teknik jalan kebijaksanaan seperti itu tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Saat ini, Gu Immortal semua sedang menunggu di sini, sepertinya mereka menunggu waktu mereka sampai Dongfang Yuliang membuka warisan, sebelum mereka mulai merampoknya, kata Fang Yuan. Motifnya dalam perjalanan ini adalah untuk mendapatkan warisan jalan kebijaksanaan yang lengkap. Warisan jalan kebijaksanaan memiliki nilai yang lebih besar semakin lengkap. Namun saat ini, sepertinya tujuannya akan gagal. Ada begitu banyak Gu Immortal setelah warisan, ketika mereka mendapatkannya, mereka mungkin membentuk situasi di mana warisan terpecah. Untungnya, kekuatan pertempuran saya meningkat pesat sekarang, saya memiliki kesempatan untuk bersaing. Nantinya, ketika kami merebutnya, saya harus menghindari menjadi pusat perhatian, sehingga kerumunan tidak menyerang saya bersama, saya perlu menyusun strategi. Fang Yuan membuat taktiknya. Meskipun dia memiliki kekuatan pertempuran yang tinggi, ada banyak Gu Immortal, dia tidak bisa melawan mereka bersama. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mencoba melakukan itu. Namun, perubahan terjadi tepat saat ini. Kilatan menyilaukan muncul, saat cahaya memudar, Dongfang Yuliang, Tan Wu Feng, dan Dong Po Kong menghilang dari tempat aslinya. Ini adalah formasi Gu teleportasi. Itu tersembunyi di bawah tanah, kami tidak menemukannya. Pengaturan Dongfang Changfan memang tidak sederhana, Qiyu ini bukanlah tempat warisan yang sebenarnya, itu hanya tempat untuk menghalangi kita. Cepat, sementara formasi Gu masih memiliki aura yang tersisa, cepat cari petunjuk sebelum menghilang. Gu Immortal langsung menyadari, muncul dan menyerang menuju bagian dalam Qiyu. Gur, binatang buas yang sunyi, dan bahkan binatang buas kuno yang sunyi diaduk, mereka bergegas keluar dari semua area Qiyu. Melihat sejumlah besar binatang sunyi muncul dalam pandangan mereka, dengan beberapa binatang terpencil kuno di antara mereka, Gu Immortals terbang di langit melambat, ekspresi mereka menjadi gelap. Mereka memang layak menjadi pengaturan Dongfang Changfan, diatur dengan cermat dan saling terkait, dia telah sepenuhnya menyimpulkan situasi hari ini, bahkan setelah dia meninggal, dia menciptakan masalah besar bagi Gu Immortal ini. Binatang buas yang sunyi dan binatang terpencil kuno yang diperingatkan merasa bahwa Gu Immortals adalah penyusup. Awalnya, mereka beristirahat di Qiyu, dengan damai di wilayah masing-masing. Intrusi Dongfang Yuliang dan yang lainnya seperti beberapa kupu-kupu yang terbang ke taman mereka, binatang buas itu tidak terganggu. Tapi Gu Immortals seperti bandit yang memasuki rumah mereka diperingatkan dan berusaha sekuat tenaga, bahkan bekerja sama untuk melindungi wilayah mereka, Qiyu. Bagi manusia, Qiyu adalah salah satu dari 10 daerah ganas besar di dataran utara. Tetapi bagi binatang terpencil dan binatang terpencil kuno ini, 10 daerah ganas besar adalah tempat perlindungan mereka,
mereka adalah tempat di mana manusia tidak dapat mengambil alih. Melihat begitu banyak binatang sunyi menyerbu sekaligus, Gu Immortals khawatir. Meskipun ada banyak dari mereka tidak bersatu, sebaliknya, mereka saling waspada karena warisan jalan kebijaksanaan, sulit untuk bekerja sama dengan tulus. Mereka juga tidak bisa bertarung dengan binatang buas yang sunyi. Begitu mereka bertarung, pertempuran yang kacau akan menyebabkan kerusakan pada Qiyu. Jika mereka menghancurkan jejak yang ditinggalkan oleh formasi Gu teleportasi, Gu Immortals akan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk melacak mereka. Mereka yang bisa menjadi Gu Immortal bukanlah orang bodoh. Plot Dong Fang Changfan sangat jelas, mereka semua memahaminya dengan jelas dalam sekejap. Binatang buas yang sunyi dan bahkan binatang terpencil kuno ini bukanlah intinya. Kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu dengan binatang buas ini dan kehilangan petunjuk kita. Lewati mereka dan temukan jejaknya, ikuti petunjuk ke tanah warisan. Gu Immortals masih terbang menuju area di mana formasi Gu teleportasi berada, tetapi mereka harus melambat. Binatang buas yang sunyi adalah masalah besar, tetapi Gu Immortal di sekitarnya lebih buruk. Jika nyaman, jalur iblis Gu Immortals ini pasti tidak keberatan memusnahkan beberapa pesaing di sekitar mereka. Melolong. Seekor binatang sunyi yang terbang dengan kecepatan tinggi terlibat dengan Gu Immortal betina. Nama Gu Immortal wanita peringkat 6 ini adalah Heruo, juga dikenal sebagai Peacock Flying Immortal, dia terampil dalam jalur transformasi. Dia meneriakkan kutukan, dia merasa cemberut di dalam, tetapi dia tidak bisa menyalahkan siapapun, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung dan ditempatkan dalam posisi yang buruk. Melihat binatang sunyi itu menyerang, dia tidak melawannya, dia berubah menjadi burung hijau abu-abu yang kabur, melebarkan sayapnya dan terbang menjauh, menuju lokasi penting. Binatang sunyi itu tidak dapat mengejarnya, ia berbalik dan menargetkan orang sial lainnya. Burung hijau abu-abu itu terbang melewati Gu Immortal lainnya, menjadi Gu Immortal yang paling dekat dengan lokasi penting. Gu Immortal lainnya tidak menonton ini tanpa melakukan apa-apa. Gerakan pembunuh fana belaka, kamu berani menonjol. Ombak menghantam saat Gu Immortal peringkat 7 mengendarai ombak besar dan memblokir burung hijau abu-abu itu. Gu Immortal ini memiliki aura yang kuat, tetapi dia sangat kurus, tulangnya bisa dilihat, kulitnya keriput dan kering, menempel dekat dengan tulangnya. Pembuluh darah bisa dilihat di kulitnya, ada di mana-mana. Melihat orang ini, sebagian besar Gu Immortal di sekitarnya menunjukkan ekspresi waspada di wajah mereka. Ini adalah Gu abadi peringkat 7, Pisui Han, dia adalah anggota jalur iblis dan mengolah jalur es dan jalur air, dia adalah seorang ahli terkenal. Peacock Flying Immortal Heruo melihat bahwa Pisui Han menghalanginya, dia tidak menghindarinya, sebaliknya, dia mendengus ringan dan aura Gu abadi meledak darinya. Heruo mengaktifkan Immortal Gu-nya, burung hijau abu-abu yang telah dia ubah dari buram menjadi jernih. Dalam sekejap, tubuh burung hijau itu mengembang 30%, 3 ekor merak emas tumbuh di punggungnya, kecepatannya meningkat tajam saat dia terbang melewati ombak, menuju formasi Gu. Tindakan Pisui Han gagal, dia tertawa alih-alih marah, berkata dengan nada mengejek, memang setelah menghadiri lelang dataran utara, kamu pikir kamu memiliki kemampuan sekarang, hehe. Mengatakan ini, dia mengangkat kedua tangannya. Gemericik-gemericik, dengan dua suara keras, gelombang air melonjak, muncul entah dari mana, menghalangi burung hijau seperti dua dinding besar. Sementara itu, kecepatan Pisui Han tidak berkurang, dia menunggangi arus dan menyerang ke arah Heruo. Heruo tidak berani bertarung dengan Pisui Han, dia mengangkat kepalanya dan melebarkan sayapnya, naik ke langit. Tapi tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, ombak tumbuh di sampingnya. Pisui Han tersenyum dingin, dia dengan cepat mendekatinya. Tapi Heruo tidak ingin bertarung, dia mengerahkan semua upayanya untuk melarikan diri, Pisui Han tidak bisa berbuat apa-apa padanya dalam waktu singkat. Saat keduanya bertarung, satu sosok muncul dari sisi lain, seperti kilatan petir. Orang ini berotot dan berotot, kulitnya berwarna perunggu, petir melingkar di sekitar tubuhnya, kecepatannya lebih cepat dari Heruo. Fang Yuan merasakan keakraban saat melihatnya dia memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa orang ini adalah dewa ilahi Tiandu. Jalur petir yang dibudidayakan abadi ini,
dia bersama Si Ho pernah memaksa zombie abadi dari aliansi zombie, membeli 150 kg esensi layu dengan satu batu esensi abadi. Dewa ilahi Tiandu melihat Pisui Han dan Heruo mengejar dan melarikan diri, dia menemukan kesempatan dan mengaktifkan gerakan pembunuh gerakannya, mendapatkan peningkatan kecepatan yang sangat besar. Segera, dia melampaui semua orang dan dengan cepat menjadi orang yang paling dekat dengan formasi Gu. Hahaha, Dewa ilahi Tiandu melihat bahwa dia semakin dekat dengan formasi Gu dan sangat gembira, tertawa keras. Tuhan ilahi, tunggulah. Mengiringi suara yang tenang dan lambat, seorang sarjana berjubah putih muncul di hadapan Tiandu. Ah, sarjana tak terkekang. Divine Lord Tiandu melihat orang ini dan ekspresinya berubah, kecepatannya turun drastis. Dia tahu bahwa dia bukan peringkat 7 Gu Immortal, pertandingan Unfettered Scholar, dia berteriak dengan cepat, Si Ho, cepat bantukan saya. Mata Si Ho bergerak-gerak, dia tidak punya pilihan selain muncul di samping Dewa Ilahi Tiandu. Dia adalah pria berotot, terlihat sangat kasar dan kasar, rambutnya berantakan dan dia memegang tengkorak di tangannya. Dewa Ilahi Tiandu berteriak, mendorong dengan tangannya saat naga petir dilepaskan. Pada saat yang sama, Si Ho mengaktifkan gerakan pembunuh fananya, menyerang Unfettered Scholar. Keduanya tidak lemah dalam kekuatan pertempuran di antara peringkat 6 Gu Immortals, jika tidak, mereka tidak akan berani memeras anggota aliansi zombie. Pada saat ini, mereka bergabung dan melakukan serangan yang mengesankan, itu menarik banyak perhatian. Kalau begitu, Unfettered Scholar tersenyum ringan, dia menggerakkan tangannya saat dua Immortal Gu terbang keluar. Boom! Dalam ledakan yang intens, Si Ho dan Divine Lord Tiandu terbang kembali setelah meludahkan darah, tetapi Unfettered Scholar berdiri di tempat, memiliki sikap tenang. Dia bertarung 2 lawan 1, mengalahkan Si Ho dan Divine Lord Tiandu. Immortal Gu yang dia gunakan memiliki kekuatan besar, tetapi mereka sudah ditempatkan kembali di dalam lubang abadinya, tidak ada yang melihat mereka dengan jelas. Ayo pergi! Pada saat ini, dari arah lain, Gu Immortal Lu Qingming berteriak, saat Gu Immortal Su Guang dan Han Dong mengikutinya. Kemajuan mereka menyebabkan terengah-engah di antara kerumunan. Itu adalah 3 elit perjalanan. Blokir mereka. Hati-hati, ketika mereka bergabung, kekuatan pertempuran mereka bisa menandingi peringkat 7. Ketiga elit masing-masing memancarkan cahaya terang, itu adalah pemandangan yang menyilaukan, membentuk gambar kereta. Ini adalah gerakan pembunuh yang hanya bisa dilepaskan ketika ketiga Gu Immortal bekerja sama. Gerakan pembunuh memiliki kekuatan besar, ketiga elit bisa menyerang maju tanpa rasa takut, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk saat ini, mereka mendekati formasi Gu. Ada 5 Gu Immortal peringkat 8 yang terkenal di Northern Plains. Ada lebih banyak Gu Immortal peringkat 7, tetapi mereka tidak dalam jumlah besar. Orang-orang seperti Qin Bai Sheng, Peri Li San, dan lainnya, mereka adalah orang-orang terkenal yang sudah ada sejak lama. Di dunia Gu Immortal, sebagian besar Gu Immortal berada di peringkat 6. Ketika ketiga elit bergabung, mereka memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7, ini membuat orang waspada. Selain itu, mereka telah memilih arah spesifik mereka dan tidak memiliki musuh kuat peringkat 7. Apakah itu kebetulan atau tidak, mereka bertiga berhasil menjadi yang paling dekat dengan formasi Gu. Mereka sangat cepat, Pisui Han, Unfettered Scholar dan yang lainnya tidak bisa menghentikan mereka, mereka hanya bisa menyaksikan ketiga elit mendarat di formasi Gu yang didirikan sebelumnya. Namun, perubahan terjadi tepat saat ini. Sosok ketiga elit menghilang, sementara seekor binatang sunyi kelelawar besar mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Ini kelelawar reruntuhan. Kelelawar reruntuhan adalah binatang terpencil jalur luar angkasa. Sebenarnya ada tipe penyembunyian Gu pada binatang ini, ketiga elit ditelan olehnya. Hahaha, meskipun mereka tidak dalam bahaya fatal, mereka kehilangan waktu yang berharga dan kesempatan berharga. Beberapa Gu Immortal terkejut, beberapa menikmati kemalangan mereka. Kelelawar reruntuhan tidak terkecuali, pada saat ini, binatang buas yang sunyi di Qiu telah mengepung Gu Immortals, siap untuk pertempuran besar. Serigala persik, yang berwarna merah muda, imut dan memiliki tubuh mungil, bergerak sangat cepat seperti cahaya, kuda tinta kuku putih kokoh seperti gunung, pohon lidah darah memiliki lidah berdarah dan panjang. Dan juga, binatang sunyi kuno jalur Qi, merak kembali purba,
yang dapat menyerap energi purba dari daerah sekitarnya yang luas, 3 kambing gunung yang melingkar binatang buas, dan antelop tanpa hukum yang bisa membuat Gu Immortal peringkat 7 pun sakit kepala. Adegan itu menjadi kacau sekaligus, binatang buas yang sunyi dan Gu Immortal bertarung dalam pertempuran yang intens, sementara Gu Immortal saling waspada. Tapi tidak peduli seberapa kacau itu, Gu Immortals melindungi satu lokasi penting, mereka mencoba melestarikan semua jejak formasi Gu teleportasi. Ikuti aku. Dengan perilisan memimpin, Fang Yuan dan Hei Loulan berada dalam pertempuran yang kacau, bertarung dengan hati-hati dan bergerak dengan gesit, mereka diam-diam telah mendekati formasi Gu. Grar. Seekor binatang sunyi berbentuk banteng menghalangi jalan Fang Yuan dan yang lain. Kamu berani merampokku. Gu Immortal Zuozan membawa palu besar dan mengenakan baju besi perunggu merah, dia mengendarai babi hutan gemuk saat dia menyerang Fang Yuan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Dewa Ilahi Tiandu, yang berada jauh tertawa dingin, Gu abadi terbang keluar, berubah menjadi petir saat melesat, itu dikenal sebagai Thunder Shuttle. Hei Loulan dan Perilisan hendak menyerang, ketika Fang Yuan menghentikan mereka, tolong jangan khawatir, biarkan saya menggunakan metode saya. Saat dia mengatakan ini, cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang di bukaan abadinya. Peringkat 4 upaya habis-habisan Gu, kekuatan pahit Gu, pinjam kekuatan Gu, kemandirian Gu, memurnikan semangat esensi Gu, kekuatan bumi Gu, kekuatan air Gu, kekuatan angin Gu, kekuatan petir Gu, kekuatan api Gu, mantel jiwa yang mengintai Gu, penyembunyian napas Gu. Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti kupu-kupu, berputar-putar di sekitar satu tempat. Seorang Gu abadi dengan bangga berada di tengah, itu adalah jalur kekuatan Gu abadi, kekuatan diri. Dari terbang yang memukau, Gu Fana menciptakan jejak cahaya di udara. Kekuatan diri immortal Gu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menghubungkan semua jejak cahaya menjadi satu, membentuk benjolan ringan yang menyerupai matahari kecil. Cahaya bersinar di tanah di lubang abadi. Di tanah, ada ratusan ribu hantu jalur kekuatan Fang Yuan yang berdiri dan menunggu dalam diam. Sebelum datang ke sini, Fang Yuan melakukan persiapannya, dia memanggil pasukan hantu jalur kekuatannya sebelum perjalanan ini. Gerakan pembunuh abadi, segudang diri, gaya pertama, tangan raksasa. Fang Yuan secara mental memanggil. Puluhan ribu hantu Fang Yuan mengulurkan tangan kanan mereka, mengangkatnya tinggi-tinggi, telapak tangan menghadap benjolan cahaya besar di langit. Di sekitar benjolan ringan, ada 100 kekuatan kelompok Gu yang memasukinya. Pada saat yang sama, Fang Yuan di dunia luar mengulurkan tangan kanannya. Ledakan. Tangan raksasa jalur kekuatan muncul entah dari mana. Udara dalam jarak puluhan meter di sekitarnya ditarik. Tangan raksasa itu mendorong, binatang sunyi berbentuk banteng. Itu didorong menjauh dan ke udara. Tangan raksasa yang mencengkeram, pesawat ulang-alik guntur immortal Gu terjebak di dalam. Tangan raksasa itu menutup kepalan tangan, itu meninju Gu Immortal Zuozan. Zuozan tercengang, matanya terbuka lebar dan menatap, setelah berteriak kaget, dia melarikan diri dengan panik. Begitu tangan raksasa Fang Yuan dilepaskan, efeknya mengejutkan, Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas dengan tatapan terkejut. Sebenarnya, metode mengumpulkan jumlah dan melepaskan semuanya sekaligus adalah cara yang sangat umum untuk merancang gerakan pembunuh. Seperti pelet api Gu yang sangat umum, ia dapat memanggil satu bola api. Bagaimana seseorang bisa meningkatkan kekuatannya? Orang normal akan berpikir seperti ini, dengan mengumpulkan bola api, selama pertempuran, mereka akan melepaskan semuanya sekaligus. Dengan cara ini, dengan meningkatkan kuantitas, kekuatan gerakan mereka akan meningkat. Ini adalah alur pemikiran yang paling umum dan sederhana. Tetapi sebagian besar hal mudah direncanakan, namun eksekusinya tidak mudah sama sekali. Jika mereka membentuk bola api sebelumnya, bagaimana mereka bisa menyimpannya? Bahkan jika mereka menyimpan banyak bola api, bagaimana mereka bisa menembakkan bola api ini pada saat yang bersamaan? Bahkan jika mereka menembakkannya, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa bidikan akurat, dan bola api tidak ditembakkan ke arah acak? Hanya setelah menyelesaikan semua pertanyaan ini, Gu Master akan benar-benar memiliki apa yang dikenal sebagai langkah pembunuh. Itulah sebabnya pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan cacing Gu adalah bidang yang dalam.
Terutama dalam hal menggunakan Gu, seseorang membutuhkan kreativitas. Bahkan jika gerakan pembunuh dibuat, karena semua orang berbeda, setiap gerakan pembunuh secara alami akan memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Ketika Fang Yuan mengandung pembunuh abadi bergerak segudang diri, dapat dikatakan bahwa dia telah melanggar kurungan tradisional dan menggabungkan jalur perbudakan dan jalur kekuatan, membuat pencapaian yang hebat dan langka. Dia memiliki fondasi jalur kekuatan pada awalnya, dan ketika dia mengalami kenaikan abadi menggunakan bukaan keduanya, dia menanyakan langit dan bumi, mendapatkan fondasi yang lebih dalam. Selanjutnya, dia membuat pengorbanan besar, mengambil risiko hampir mati, akhirnya menggunakan kebijaksanaan peringkat 9 Gu, mendapatkan inspirasi tak terbatas dan menciptakan gerakan pembunuh abadi yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang proses, Fang Yuan memainkan peran paling penting. Tapi lingkungannya, kebijaksanaan Gu, kenaikan abadi, penghancuran tanah yang diberkati istana kekaisaran, semuanya adalah rangsangan yang unik. Gerakan pembunuh abadi, segudang diri, yang berhasil menggabungkan jalur perbudakan dan jalur kekuatan, karena sifat desainnya, telah melampaui sebagian besar gerakan pembunuh abadi. Dengan titik awal ini, jika Fang Yuan menjelajahinya di masa depan dan mengembangkannya, dia mungkin dapat menciptakan jalan yang sama sekali baru. Jadi, meskipun gerakan pembunuh, segudang diri, masih dalam tahap awal, potensinya mengejutkan. Jalur perbudakan adalah puncak pertempuran gesekan, memimpin pasukan dan menggunakan taktik umpan meriam untuk menenggelamkan musuh dalam jumlah besar. Jalur kekuatan menciptakan juara individu, dengan menambahkan kekuatan besar pada diri sendiri, seseorang dapat membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Jika mereka mengamuk, medan perang akan bermandikan darah. Dalam aspek ini, satu orang adalah kekuatan besar. Kedua ekstrim menyatu menjadi satu, menciptakan gerakan pembunuh, segudang diri. Fang Yuan bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menciptakan hantu jalur kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang bisa dia manipulasi sesuka hati. Ketika dia bertarung dengan Hei Cheng, pasukan hantu jalur kekuatan memaksa mundur Hei Cheng dan Sue Songzi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dalam gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah manifestasi dari jalur kekuatan yang mendukung jalur perbudakan. Saat ini, sebaliknya, itu adalah jalur perbudakan yang mendukung jalur kekuatan. Apa yang menyebabkan efek penting ini adalah kekuatan kelompok Gu. Cacing Gu kuno ini dikirim ke benjolan ringan untuk gerakan pembunuh di akhir, mentransfer kekuatan pasukan jalur kekuatan, dan menambahkan semuanya ke tubuh Fang Yuan sendiri. Ada juga satu poin kunci, yaitu kekuatan diri Immortal Gu. Jika itu adalah membersihkan jiwa Immortal Gu, dia tidak akan bisa memanggil tangan raksasa itu. Yang disebut tangan raksasa hanyalah tangan hantu jalur kekuatan raksasa. Hei Loulan pernah mengendalikan kekuatan diri Immortal Gu, transformasi terkuat jurus pembunuhnya adalah hantu jalur kekuatan raksasa. Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh abadi, mengungkap mimpi, dan menyelamatkan Hei Loulan, mendapatkan makna sebenarnya jalan kekuatannya setelahnya. Makna sebenarnya ini menjadi katalis terakhir untuk menciptakan tangan raksasa. Dengan semua penyebab ini, gerakan tangan raksasa terbentuk. Kekuatan diri, Immortal Gu memang inti yang paling cocok untuk gerakan pembunuh abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan itu, segudang diri berkembang selangkah lebih jauh, akhirnya dapat bertukar antara peran utama dan pendukung untuk kedua jalan. Fang Yuan menggunakan gerakan ini alih-alih melepaskan pasukan hantu jalur kekuatan di bukaan abadinya, dia punya alasannya. Hantu jalur kekuatan ini memiliki penampilannya. Sekarang dia adalah pelaku kejahatan besar, dia perlu menyembunyikan jejaknya. Terutama setelah pelelangan, identitasnya terungkap sampai taraf tertentu, dan dia belum menyimpulkan gerakan pembunuh, wajah yang samar-samar dikenal. Tangan raksasa adalah gerakan yang paling cocok untuk Fang Yuan saat ini, ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak akan mengekspos identitasnya. Tinju besar itu terus meninju Zuo Zhan. Zuo Zhan berkeringat dingin. Dia mundur lebih cepat saat dia menciptakan jarak dari tangan raksasa itu. Swoosh, Immortal Gu Thunder Shuttle, yang tidak bisa digerakkan, melepaskan diri dari tangan raksasa, terbang menuju pemiliknya, Divine Lord Tiandu. Fang Yuan tidak terkejut. Desain tangan raksasa itu memang dipengaruhi oleh tangan yang tidak berbentuk. Tapi keduanya sangat berbeda.
Tangan raksasa adalah gerakan pembunuh jalur kekuatan, tetapi tangan tanpa bentuk adalah inti dari jalur pencurian. Tangan tanpa bentuk bisa menangkap Immortal Gu, tetapi tangan raksasa hanya bisa melumpuhkan mereka untuk waktu yang singkat, itu sudah bisa dianggap sangat bagus. Setelah menyerang sekali, Fang Yuan menghentikan serangannya, dalam beberapa tarikan napas, tangan raksasa itu menghilang ke udara tipis. Selama seluruh proses serangan, lengan kanannya mengeluarkan suara retak. Bahkan dengan tubuh zombie abadinya, sulit baginya untuk mempertahankan serangan itu. Sekarang dia menghentikan gerakannya, lengannya yang kuat terkulai lemah. Tendon dan otot di bawah kulitnya hampir semuanya robek. Tulangnya penuh dengan retakan, dan arterinya pecah, menyatu dengan otot-ototnya. Tangan raksasa mengekstraksi kekuatan dari semua hantu jalur kekuatan, mengumpulkannya menjadi Fang Yuan. Karena kekuatannya terlalu besar, dan Fang Yuan seperti fondasi yang menyatukannya. Kali ini, saya mengaktifkan tangan raksasa menggunakan 20.000 hantu jalur kekuatan. Tapi kekuatan tangan raksasa itu hanya bisa berada di level ini untuk sementara. Meskipun memiliki ruang untuk perbaikan, tubuh saya telah mencapai batasnya. Fang Yuan menghela nafas pada dirinya sendiri secara mental. Lengannya perlahan terkulai, tetapi tersembunyi oleh jubah hitamnya yang lebar. Dalam waktu singkat, menggunakan kemampuan pemulihan tubuh zombie abadi, lengannya benar-benar pulih. Meski begitu, kekuatan tangan raksasa terlalu mengejutkan. Zuozhan berkeringat dingin saat dia mundur dari jarak yang sangat jauh, tatapannya ke arah Fang Yuan membawa ketakutan yang luar biasa. Gu Immortals di sekitarnya tanpa sadar menciptakan jarak dari Fang Yuan. Wajah Hei Loulan dan Peri Lisan tersembunyi di bawah tudung hitam mereka berdua menunjukkan ekspresi yang kompleks dan terkejut. Kekuatan tangan raksasa telah membuat mereka khawatir dan waspada. Tapi saat ini, Fang Yuan adalah sekutu mereka berada di sisi yang sama, keduanya merasa senang. Kedua emosi ini bercampur menjadi satu, itu adalah perasaan yang aneh, keadaan pikiran mereka kompleks. Terutama Hei Loulan, setelah merasakan tangan raksasa itu memiliki sedikit desain gerakan pembunuhnya sendiri, dia merasakan sedikit kesedihan. Jauh, Unvetered Scholar mendorong Divine Lord Tiandu ke belakang saat dia meraih pesawat ulang-alik guntur Immortal Gu. Dewa Ilahi Tiandu cemas, dia menggunakan metodenya dan berhasil mengambil kembali pesawat ulang-alik guntur Immortal Gu. Cendekiawan tak terbatas tidak mencapai tujuannya, dia tidak kesal, dia tersenyum tenang saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan, gerakan pembunuh abadi yang mengesankan. Jauh di dalam tatapannya, ada perasaan serius. Ini benar-benar kekuatan pertempuran yang mencapai peringkat 7. Lu Qingming dan yang lainnya membunuh kelelawar reruntuhan dan kembali ke pinggiran Qiyu. Melihat ini, mereka memiliki ekspresi waspada. Siapa ini? Pi Suihan menebak-nebak. Ini adalah pertama kalinya tangan raksasa digunakan, itu jelas bukan gerakan pembunuh abadi yang terkenal. Ini adalah gerakan pembunuh abadi jalur kekuatan, apakah orang itu dominasi abadi Cudu? Banyak Gu Immortal tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. Jalur kekuatan Gu Immortal dengan kekuatan pertempuran seperti itu, hanya ada satu yang terkenal di dataran utara. Tapi segera, semua orang menggelengkan kepala, dengan sikap Cudu, dia tidak akan menyembunyikan identitasnya seperti ini. Setelah Dewa Ilahi Tiandu mengambil kembali pesawat ulang-alik guntur Immortal Gu, dia melihat sekeliling. Dia tidak ingin melawan Unvetered Scholar lagi. Sekarang, bahkan Fang Yuan adalah lawan yang tangguh, dan 3 elit perjalanan juga kembali. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa memanfaatkan situasinya, ekspresinya berubah jelek. Meskipun ada banyak yang terjadi, ini semua terjadi dalam waktu singkat. Setelah Fang Yuan menggunakan tangan raksasa, dia telah menarik tangannya dan lengannya terkulai di sisinya, di bawah tatapan semua orang, dia kembali ke samping Peri Lisan dan Hei Loulan. Dia sengaja menundukkan kepalanya, tidak membuat suara, sepertinya dia melakukan sesuatu yang tidak penting. Peri Lisan ada di depan, dia berjalan di belakangnya, bersama dengan Hei Loulan. Melihat ini, semua orang terkejut dan curiga. Fang Yuan dan yang lainnya mengenakan jubah hitam, mereka mengenakan pakaian yang sama dan sangat misterius. Melihat sikap Fang Yuan, semua orang menebak, Hei Loulan, yang berada di sampingnya, bisa memiliki kekuatan tempur yang sama dengannya. Adapun yang berjalan di depan,
Peri Lisan, yang bertingkah seperti pemimpin, mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Fang Yuan. Fang Yuan sangat akrab dengan pikiran orang-orang, tindakan kecil olehnya ini jauh lebih menakutkan bagi Gu Immortal lainnya dibandingkan dengan tangan raksasanya. Meskipun makhluk abadi lainnya tahu bahwa dia mungkin menggertak, tetapi saat Fang Yuan dan yang lainnya mendarat di tanah dan mencapai formasi Gu, saat mereka mencari petunjuk untuk menangkap Dong Fang Yuliang, tidak ada yang menghentikan mereka. Semua orang mengakui kekuatan kelompok Fang Yuan. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah bahwa warisan jalan kebijaksanaan tidak terlihat. Yang abadi adalah orang-orang yang cerdik, mereka tidak ingin benar-benar bertarung sekarang. Mereka bertarung sebelumnya dengan menyelidiki sebagai niat mereka, mereka tidak menggunakan kartu truf asli mereka, atau serangan habis-habisan apapun. Fang Yuan dan yang lainnya sedang mencari petunjuk bersama. Beberapa napas kemudian, mereka semua tersentak. Formasi Gu teleportasi yang luar biasa. Suara Peri Lisan sangat serak. Benar-benar layak untuk Dong Fang Changfan, dia sengaja meninggalkan formasi Gu dan menyesatkan kita. Kata Hei Loulan, petunjuk di sini dapat membantu menunjukkan arah yang benar, tetapi untuk menemukan Dong Fang Yuliang, kita perlu mengandalkan keberuntungan. Fang Yuan melanjutkan, apa maksudmu? Gu Immortal tidak mengerti, dia bertanya dengan keras. Fang Yuan dan yang lainnya tidak menjawab, mereka tiba-tiba naik ke langit. Mereka meninggalkan Qiyu, bergerak ke tiga arah berbeda dan dengan cepat menghilang dari mata semua orang. Sesaat kemudian, Unvetered Scholar juga mendarat. Dia memeriksanya dan menyadari Fang Yuan dan kata-kata yang lain bukanlah kebohongan. Ternyata, Dong Fang Changfan melakukan sesuatu pada formasi Gu. Dia tidak membuat pengaturan untuk menghancurkan formasi Gu, karena formasi ini hanya dapat memindahkan Master Gu Fana, ia tidak dapat mengangkut makhluk abadi. Jika dia menghancurkan formasi Gu, akan ada ahli Gu Immortal yang dapat menangkap segala macam petunjuk dan jejak, mengikuti mereka dan menemukan Dong Fang Yuliang. Bagaimanapun, Dong Fang Changfan terampil dalam merencanakan dan mendeduksi, dia bukan ahli dalam formasi Gu teleportasi. Dengan demikian, dia sengaja meninggalkan banyak jejak, sambil menyembunyikan rute sebenarnya di dalamnya, sehingga sulit bagi orang untuk menguraikan apa yang asli di antara yang palsu. Dengan cara ini, Gu Immortals harus berpisah untuk menemukannya, bahkan jika seseorang menemukan Dong Fang Yuliang, tekanannya akan jauh lebih rendah. Sebelumnya, Fang Yuan dan yang lainnya memilih tiga arah yang paling mungkin. Cendekiawan tak terbatas memikirkannya sebelum memilih arah keempat, dengan cepat meninggalkan Qiyu. Setelah dia pergi, makhluk abadi mendarat satu persatu, mendapatkan petunjuk mereka sendiri dan pergi ke arah yang mereka pilih. Pada akhirnya, hanya Gu Immortal suku Dong Fang yang tersisa. Gu Immortal ini sangat licik, tidak ada yang menghancurkan formasi Gu teleportasi. Bahkan jika mereka menghancurkannya, petunjuk akan tetap ada. Jalan iblis Gu Immortals ini telah bertahan sampai hari ini, mereka bukan orang yang akan melakukan tugas berat dan tidak bermanfaat. Itu benar, mereka berharap bahwa bahkan jika mereka pergi ke arah yang salah, seseorang akan menemukan rute yang sebenarnya. Pada saat itu, jika ada keributan, mereka akan segera bergegas. Baiklah, mari kita turun dan lihat petunjuk apa yang ada. Baiklah, mari kita turun juga dan melihat petunjuk apa yang ada. Dong Fang Wan Xiu menghilangkan metode penyembunyiannya dan pindah ke tempat Dong Fang Yuliang menghilang. Bukankah tetua tertinggi pertama diberi perawatan khusus oleh Lord Dong Fang Changfan sebelum kematian? Suku Dong Fang Gu Immortal bertanya dengan beberapa keraguan. Ya, tetua tertinggi pertama secara khusus mengumpulkan kita untuk berkumpul, tidak ada dari kita Gu Immortal saat ini bersama suku. Aku masih berpikir tetua pertama sudah memiliki beberapa petunjuk. Gu Immortals mengungkapkan kekhawatiran mereka. Dong Fang Wan Xiu menghela nafas panjang, berbicara dengan nada suram, jangan panggil saya tetua tertinggi pertama, di dalam hati saya, hanya Tuan Dong Fang Changfan yang bisa menjadi tetua tertinggi pertama suku kami. Kita semua tahu Tuan Wan Xiu diasuh oleh Tuan Changfan. Tapi sekarang, Tuan Changfan telah meninggal, siapa yang bisa menghindari kematian di dunia ini? Menurut pendapat saya, kita harus fokus pada saat ini. Benar. Sekarang, warisan jalan kebijaksanaan Tuan Changfan telah menarik begitu banyak jalan iblis Gu Immortals.
Suku kita mungkin salah satu kekuatan super, tetapi kecerobohan apapun dapat mengakibatkan bahaya bencana. Kita perlu menangani ini dengan hati-hati dan aman. Jika bukan karena Tuan Wan Xiu dengan jujur menjelaskan bahwa ini adalah pengaturan Tuan Changfan sebelum kematian, kami akan meninggalkan setidaknya satu Gu Immortal untuk menjaga dari kecelakaan dan melindungi benih suku kami, tidak seperti sekarang, di mana kita semua berkumpul di sini. Gu Immortals mengikuti dari dekat di belakang Dongfang Wan Xiu, berbicara satu demi satu. Dongfang Wan Xiu melambaikan tangannya, tidak perlu khawatir, saya mungkin tidak memiliki petunjuk yang benar, tetapi saya tahu metode untuk mendapatkan petunjuk itu. Dia kemudian menutup matanya dan menyelidiki petunjuk dari aura yang ditinggalkan oleh formasi Gu teleportasi. Aura formasi Gu terus berubah. Dongfang Wan Xiu mendapat hasil yang berbeda setiap kali dia memeriksanya. Dongfang Wan Xiu mengikuti instruksi yang diberikan Dongfang Changfan kepadanya sebelum kematian, mengukir petunjuk aura ini dalam ingatan, membandingkan dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dan terbang ke langit, berkata kepada yang lain, ikuti aku. Di mana ini? Dongfang Yuliang perlahan terbangun dari keadaan tidak sadarkan diri, tatapannya berubah dari kabur menjadi jernih. Dia mengalami sakit kepala yang parah, dan pada kenyataannya, tidak hanya kepalanya yang sakit, seluruh tubuhnya dipenuhi luka dari semua ukuran, darah mengalir dari organ dalamnya dan tulang patah di banyak area. Menurut peta yang ditinggalkan oleh Tuan Changfan, kita hanya menempuh setengah jalan, bagaimana kita tiba-tiba tiba di sini? Dongfang Yuliang bingung, merenungkan hal ini sambil mengobati luka-lukanya. Dengan kultivasi dan metode tahap puncak peringkat 5, luka di tubuhnya segera sembuh. Saya ingat bahwa ketika kami bermeditasi untuk menyerap energi purba dari batu purba, formasi Gu teleportasi tiba-tiba aktif dan mengirim kami ke sini. Mungkinkah peta yang diberikan Lord Dongfang Changfan kepada saya sebenarnya palsu? Mungkin paruh kedua palsu dan poin terakhir yang sebenarnya ada di tengahnya. Dongfang Yuliang merasa tebakannya bisa benar. Dari pemahamannya tentang Dongfang Changfan, yang terakhir memang memiliki cara seperti itu dalam melakukan sesuatu. Pengaturan ini diatur untuk memblokir metode jalur kebijaksanaan lainnya Gu Immortals. Gu Immortals dari jalur lain akan takut menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja, takut petunjuk dengan Dongfang Yuli yang akan hancur serta saling waspada, sehingga mereka memilih untuk tetap tinggal dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Jalur kebijaksanaan Gu Immortals, bagaimanapun, dapat mencari pikiran dan mengekstrak petunjuk peta yang sebenarnya. Tan Wu Feng dan Dong Pokong diteleportasi bersamaku, tapi aku tidak melihat jejak mereka sekarang. Mungkin mereka ada di dekatnya, siapa tahu. Aku harus mencarinya terlebih dahulu sebelum menjelajahi aula ini. Setelah beberapa saat, Dongfang Yuliang menyembuhkan luka di tubuhnya, lalu mulai mencari-cari. Dia telah menemukan bahwa tempat ini seperti sekelompok aula besar, dan dia berada di dalam aula. Aula-aula itu indah tetapi hancur, dan bisa dianggap sebagai situs reruntuhan raksasa. Dongfang Yuliang bergerak dengan hati-hati, tetapi tidak ada seorang pun di aula, belum lagi musuh. Tan Wu Feng, Tuan Muda. Setelah berjalan sebentar, Dongfang Yuliang bertemu Tan Wu Feng, yang juga mencarinya. Tidak lama setelah keduanya bertemu, mereka menemukan Dong Pokong di pintu keluar aula. Dong Pokong terbaring di tanah, masih tidak sadarkan diri. Dongfang Yuliang dan Tan Wu Feng menggunakan beberapa metode untuk membangunkannya, ketiganya senang telah bersatu kembali. Secara alami, Dongfang Yuliang masih menjadi pemimpin. Dia berpikir sejenak dan memutuskan, jika saya tidak salah, disinilah Tuan Changfan menetapkan warisan. Kami telah mencari aula pertama tetapi tidak menemukan petunjuk apapun, mari kita lihat aula kedua. Benar saja seperti yang dia harapkan, ketika ketiganya memasuki aula kedua, mereka bertemu dengan ujian di tengah aula. Ini adalah teka-teki yang rumit, yang melibatkan misteri yang kompleks. Ada petunjuk dan bukti yang diberikan, yang mana kebenaran dan kepalsuan disertakan. Ada juga batas waktu, di mana Dongfang Yuliang harus menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk tidak hanya mencari petunjuk palsu, dia juga harus menyimpulkan kebenaran kasus tersebut.
Dongfang Yuliang memang layak menjadi penerus yang dipilih Dongfang Changfan. Dalam waktu kurang dari sepertiga batas waktu, dia lulus ujian dan dihargai dengan banyak dengan satu set cacing gu jalur kebijaksanaan peringkat 5. Dengan kekuatan yang sangat meningkat, Dongfang Yuliang memasuki aula ketiga. Tes ini adalah resep gu yang tersisa. Itu mengharuskan Dongfang Yuliang untuk menyimpulkan resepnya dalam waktu 15 menit. Boom! Tangan jalur kekuatan raksasa menghancurkan seperti gunung. Bah! Domba bertanduk raksasa itu mengeluarkan suara yang menyedihkan, dipenuhi dengan luka dan benar-benar ditekan oleh tangan raksasa itu. Binatang buas yang sunyi ini berjuang keras beberapa kali tetapi tangan raksasa itu masih menekannya dengan kuat. Akhirnya, energi domba bertanduk raksasa itu habis dan menyerah untuk melawan, tidak bergerak lagi. Fang Yuan menghirup udara keruh, ekspresi senang melintas di matanya. Dia telah mengikuti petunjuk dalam pencariannya, tetapi petunjuknya ternyata salah. Dan ketika dia mengikuti petunjuk kelima, dia menemukan binatang buas yang sunyi ini, domba bertanduk raksasa. Fang Yuan tertarik padanya dan memulai pertempuran besar dengan domba bertanduk raksasa. Sejak dia menghubungkan keberuntungan dengan Ye Fan, Hong Yi dan Han Li, Fang Yuan tidak mengalami defisit keberuntungan. Domba bertanduk raksasa yang dia lawan ini tidak mengalami cacing gu yang sulit ditangani. Tangan raksasa sangat berguna, dia berulang kali menggunakannya untuk menaklukkan domba bertanduk raksasa dan segera menahannya. Tidak ada liku-liku selama seluruh pertempuran. Keunggulan Fang Yuan terus terakumulasi sampai berubah menjadi kemenangan total, menangkap domba bertanduk raksasa hidup-hidup. Domba bertanduk raksasa adalah murni binatang terpencil jalan kekuatan. Aku akan membesarkannya di tanah yang diberkati. Pada setiap interval waktu yang ditentukan, saya dapat memotong sebagian dagingnya dan menggunakan kekuatan makan Immortal Gu untuk meningkatkan tanda Dao jalur kekuatan di tubuh saya. Siapa sangka saya akan bisa menangkap domba bertanduk raksasa hidup-hidup di tempat ini, itu benar-benar berkah yang mengautkan. Fang Yuan mengendurkan napasnya, luka di tubuh zombie abadinya sudah sembuh. Dia mau, dan tangan raksasa itu meraih domba bertanduk raksasa dan membawanya ke lubang abadinya. Sejak Fang Yuan memperoleh kekuatan makan Immortal Gu, dia sering membeli makanan terkait jalur kekuatan di surga kuning harta karun yang keluar menjadi biaya yang signifikan. Sekali atau dua kali tidak apa-apa, tetapi seiring berlanjutnya, bahkan Fang Yuan merasakan efek dari pengeluaran besar. Dia sudah merencanakan untuk membesarkan beberapa binatang terpencil jalur kekuatan sebagai investasi jangka panjang. Tetapi transaksi binatang terpencil jarang terjadi bahkan di surga kuning harta karun, belum lagi Fang Yuan hanya menginginkan binatang terpencil jalur kekuatan murni. Saya benar-benar membuat langkah yang baik dengan memeras kekuatan diri Immortal Gu. Kekuatan pertempuran saya telah mencapai peringkat 7, dan tangan raksasa itu agak lebih praktis daripada pasukan hantu jalur kekuatan. Binatang sunyi biasa seperti domba bertanduk raksasa bukan lagi tandinganku. Bahkan mengenai kepiting rawa yang pernah merusak Gunung Danghun, saya seharusnya bisa menghadapinya secara langsung. Bahkan jika itu memiliki lumpur bubur Gu abadi, saya bisa memastikan keamanan Gunung Danghun. Fang Yuan mengepalkan cakarnya yang mengerikan, menikmati kesenangan memiliki situasi dalam genggamannya. Dia beristirahat dan mengatur kembali dirinya dengan santai tanpa terburu-buru. Dia menyadari situasinya, ada banyak serigala tetapi hanya satu mangsa. Hanya mengandalkan kekuatannya, peluang melahap warisan jalan kebijaksanaan Dongfang Changfan terlalu rendah. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, bahkan jika warisan jalan kebijaksanaan ini mendarat di tanganku, itu hanya akan menjadi bagian yang tidak lengkap. Aku ingin tahu kapan aku bisa mendapatkan warisan jalan kebijaksanaan yang benar-benar utuh. Saat Fang Yuan memikirkan hal ini, pesan perilisan muncul di lubang abadinya. Kemampuan pengumpulan informasi perilisan memang lebih unggul dari Fang Yuan. Sudah ada beberapa orang yang telah menemukan lokasi sebenarnya dari tanah warisan Dongfang Changfan, dan pertempuran sengit sudah berlangsung di daerah itu. Karena keributan yang keras ini, semakin banyak Gu Immortal menuju ke sana. Fang Yuan bertemu dengan Perilisan dan Hei Loulan, ketika mereka tiba di tempat itu, selusin atau lebih Gu Immortal mondar-mandir di sekitar perimeter luar. Ah, itu mereka. Hati-hati, ketiganya sangat misterius. Saya baru saja kembali dari daerah di Tenggara,
dan melihat orang itu menggunakan tangan raksasa untuk menangkap domba bertanduk raksasa binatang buas hidup-hidup. Jalur iblis Gu Immortals memprioritaskan kekuatan. Kekuatan yang ditampilkan Fang Yuan membuat mereka khawatir. Jadi, ketika mereka perlahan terbang, Gu Immortal ini tanpa sadar berpisah untuk memberi jalan bagi mereka di udara. Ini tanah warisan. Dongfang Changfan memang banyak memikirkan hal ini. Fang Yuan mengamati dari atas, dan segera berkata dengan nada terharu. Di bawahnya ada mayat kelelawar reruntuhan. Kelelawar reruntuhan ini tidak sederhana, saat hidup, itu adalah binatang sunyi yang tak terlupakan dengan kekuatan pertempuran Gu Immortal peringkat 8. Itu adalah binatang terpencil jalur luar angkasa dengan tanda dao jalur luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Tanda-tanda dao ini memengaruhi ruang ini, membangun tanah aula besar ilusi. Selama seseorang melangkah ke jangkauannya, mereka akan diseret ke aula. Hanya jika mereka peringkat 8 Gu Immortal, mereka akan bisa menahan kekuatan besar ini. Kelelawar reruntuhan ini mati di kedalaman Qiyu, kehadirannya menyebabkan tidak ada binatang buas terpencil di sekitar pegunungan sekitarnya yang sangat besar. Ini adalah tempat terlarang di dalam tempat terlarang, area ganas di antara daerah ganas. Dongfang Changfan juga hanya peringkat 7 Gu Immortal, tetapi dia benar-benar mampu mengatur warisan. Jalan kebijaksanaannya di tempat ini memang indikasi jelas lainnya bahwa dia layak disebut jalur kebijaksanaan nomor 1 Gu Immortal of Northern Plains, itu benar-benar luar biasa. Tepat ketika Gu Immortals ragu-ragu di atas mayat kelelawar reruntuhan, Dongfang Yuli yang sudah berhasil dengan lancar dan menyerang ke aula ke-8. Pewaris pilihanku, kamu akhirnya tiba. Sebongkah bintang akan mengembun ke dalam penampilan Dongfang Changfan, di depan Dongfang Yuliang dan yang lainnya. Menguasai. Dongfang Yuliang bersujud dengan air mata berlinang. Bintang itu perlahan akan mengangguk dan menatap Dongfang Yuliang, bisa datang ke sini menunjukkan bakat superiormu. Ini bukan aula terakhir tetapi ini adalah akhir dari warisan. Selama Anda dapat menyempurnakan formasi Gu ini dan berhasil mengaktifkannya, Anda dapat dikatakan telah sepenuhnya memperoleh warisan jalan kebijaksanaan ini dan menerima jalan kebijaksanaan saya Gu abadi. Tuan, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Dongfang Yuliang menunjukkan semangat juang yang intens. Kamu harus cepat, tidak banyak waktu tersisa. Bintang itu akan mengangkat kepalanya, menatap langit. Bam bam bam. Ledakan hebat terus terjadi. Di langit, Gu Immortals bertarung di mana-mana. Karena mereka sekarang telah menemukan tanah warisan yang sebenarnya, jalur iblis Gu Immortals semuanya praktis dan lugas, tanpa banyak ragu-ragu, seseorang terbang ke bawah. Karena Dongfang Changfan memilih mayat kelelawar reruntuhan yang tak kaku sebagai tempat warisan jalan kebijaksanaannya, dia secara alami memiliki alasannya sendiri. Pasukan binatang hantu besar diaduk, seperti awan hitam raksasa, mereka bangkit dari bawah kaki jalur iblis Gu Immortals. Binatang hantu ini semuanya memiliki penampilan yang aneh, mereka menyerang tanpa rasa takut. Mereka terampil menghindar, dan ada beberapa binatang hantu tingkat binatang buas yang menghalangi jalan iblis Gu Immortals. Binatang hantu biasanya langka, mereka hanya muncul di tempat-tempat dengan banyak tanda dao jalur luar angkasa. Ada begitu banyak di sini. Hei Loulan bertarung dengan sengit saat dia mengutuk. Dia kehilangan kekuatan diri Immortal Gu, kekuatan pertempurannya anjlok. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan Ki Immortal Gu untuk menggantikannya, dan masih memanggil gerakan pembunuh hantu jalur kekuatan raksasa, dia tidak bisa menunjukkan penampilannya sekarang, dengan demikian, saat bertarung, dia sangat dibatasi. Tetap tenang. Peri lisan menghibur, binatang hantu memiliki kemampuan alami untuk berubah menjadi hantu dan menghindari serangan. Inspirasi untuk jalur hantu Gu Master diperoleh dari binatang hantu oleh Gu Immortal Su Wuxie. Selama binatang hantu tingkat binatang terpencil kuno tidak muncul, kita akan dapat memasuki mayat kelelawar reruntuhan abadi pada akhirnya. Saat dia mengatakan ini, sekelompok besar burung binatang hantu terbang. Fang Yuan mendengus, menjauhkan mereka dari dua lainnya saat dia menggunakan segudang gaya diri pertama, tangan raksasa. Tangan raksasa jalur kekuatan muncul, meregangkan jari-jarinya dan meraih. Tangan jalur kekuatan memiliki kekuatan yang besar, tetapi ketika meraih, itu menyebabkan sedikit kerusakan. Dalam kelompok 1000 binatang hantu ini, hanya beberapa lusin yang mati.
Sebagian besar makhluk hantu telah berubah menjadi kabur, mereka menjadi hampir tidak terlihat, karena mereka tetap di tempat mereka. Ketika Fang Yuan menarik kembali tangan jalan kekuatannya, binatang hantu ini muncul lagi, mereka menjadi padat dan memiliki tubuh asli, menyerang ke arah Fang Yuan dan yang lainnya lagi. Fang Yuan mendengus dingin, di sebelahnya, peri lisan melambaikan tangan saat lautan api menyebar. Api menyala di udara, di seluruh sekitarnya. Mereka membentuk penghalang besar. Binatang hantu menyerbu ke lautan api, menggunakan kemampuan yang sama lagi dan menghindari api dengan berubah menjadi hantu, kemajuan mereka tidak melambat. Tetapi saat mereka kehabisan api, Fang Yuan telah menunggu mereka, dia menggenggam dengan tangan raksasa jalur kekuatannya. Splat! Kali ini, Fang Yuan meraih mereka, ratusan binatang hantu diubah menjadi pasta daging, mereka kehilangan nyawa mereka. Tangan itu perlahan terbuka, saat daging dan darah menghujani dari celah di antara jari-jarinya, darah mengalir seperti gerimis hujan. Kelompok binatang hantu ini berjumlah sekitar 1000, dengan cengkeraman dari Fang Yuan ini, kebanyakan dari mereka mati, yang tersisa kehilangan semangat juang mereka ketika berhadapan dengan Fang Yuan yang mengesankan, mereka berpencar dan melarikan diri. Fang Yuan membunuh kelompok binatang hantu ini dengan begitu mudah, tetapi dia tidak puas. Dia memiliki ekspresi muram, binatang hantu biasa masih baik-baik saja, mereka hanya bisa berubah menjadi hantu untuk sementara waktu, kita dapat membasmi mereka dengan kerja sama. Tapi masalahnya terletak pada binatang hantu tingkat binatang buas yang sunyi. Peri lisan dan Hei Loulan mengangguk. Mereka mengamati sekeliling dan memperhatikan pertempuran di tempat lain. Cendekiawan tak terbatas dan Pi Suihan, dua Gu Immortal peringkat 7 masing-masing bertarung dengan dua binatang hantu tingkat sunyi. Binatang hantu tingkat terpencil benar-benar istimewa, mereka bisa berubah menjadi hantu untuk waktu yang lama. Jadi, meskipun mereka berada di peringkat 6, mereka sulit untuk dihadapi, Unvetered Scholar dan Pi Suihan tidak bisa menjatuhkan mereka meskipun mereka terburu-buru melakukannya. Tetapi keduanya memiliki pengalaman yang kaya, setelah bertengkar sebentar, mereka mengenali situasinya dan menjadi tidak terlalu gegabah, mereka mulai menghadapi situasi dengan tenang. Sebaliknya, pihak Lu Qingming berada dalam situasi berbahaya. Satu binatang hantu tingkat sunyi berubah menjadi hantu, kecepatannya meningkat dengan cepat saat menyerang ke arah Gu Immortal Handong, yang berada di samping Lu Qingming. Handong lengah, dia berada di dalam tubuh binatang hantu itu. Setelah berubah menjadi hantu, Handong tidak bisa menyentuh binatang hantu itu, tetapi binatang hantu itu juga tidak bisa menyentuh Handong. Tetapi pada saat berikutnya, binatang hantu itu menjadi padat. Handong berada di dalam tubuh binatang hantu itu, begitu ini terjadi, dia memasuki perut binatang hantu itu. Binatang hantu itu menggeram dengan bangga, ia terbang menjauh dan pergi bersama Handong, meninggalkan Lu Qingming dan Su Guang di belakang. Lu Qingming, Handong, dan Su Guang adalah tiga elit keliling, ketika mereka bergabung, mereka bisa menandingi peringkat 7 Gu Immortal. Tapi mereka bekerja sama ketika melakukan itu, mereka tidak sekuat individu. Begitu Handong pergi, kekuatan pertempuran dua Gu Immortal yang tersisa turun drastis, mereka tidak lagi mengesankan seperti sebelumnya. Keduanya cemas, mereka mengejar dan berusaha menyelamatkan Handong. Binatang hantu yang menelan Handong terbang dengan cepat, ia menahan serangan Lu Qingming dan Su Guang tanpa berubah menjadi hantu lagi. Handong menyerangnya dari dalam perutnya juga, binatang hantu ini diserang dari dalam dan luar, di sepanjang jalan, jelas bermasalah, itu meludahkan darah. Mengapa binatang hantu ini begitu keras kepala? Sebelumnya ketika kami bertarung, mereka semua akan berubah menjadi hantu saat serangan mendekat. Cepat berubah menjadi hantu sekarang. Su Guang berteriak cemas. Wajah Lu Qingming muram, bisakah kamu masih tidak tahu? Ada dalang di balik ini. Dongfang Changfan, aku meremehkanmu. Di sebuah aula di dalam reruntuhan, bintang Dongfang Changfan akan menyaksikan langit dengan tangan di belakang punggungnya. Tubuhnya bersinar dalam cahaya bintang, tubuhnya yang tebal dan kental menyusut dengan cepat, menjadi lebih tersebar. Ini adalah kemampuan jalan kebijaksanaan nomor 1 abadi di dataran utara. Meskipun dia telah meninggal, metode yang dia tinggalkan masih bisa digunakan, mengendalikan pasukan binatang hantu ini, untuk berjuang untuk waktu yang berharga bagi pewarisnya. Cepat, lebih cepat.
Hanya sedikit lebih cepat. Di belakangnya, Dong Fang Yuliang berkeringat saat dia memeras semua potensinya, mencoba menyelesaikan formasi Gu ini. Formasi Gu ini adalah ujian terakhir. Setelah dia melewatinya, dia akan mendapatkan Gu abadi Dong Fang Changfan, esensi inti dari warisan jalan kebijaksanaan. Di udara, melihat bahwa binatang hantu tingkat terpencil membawa Han Dong kembali ke rumahnya, Su Guang, yang tidak bisa mengejar, menunjukkan ekspresi putus asa, berpikir bahwa Dong Fang Changfan memiliki metode jalur perbudakan yang luar biasa, dia benar-benar menyembunyikannya dalam-dalam. Saudara Han Dong akan berada dalam masalah besar jika dia tidak bisa melarikan diri, apa yang harus kita lakukan? Jalan perbudakan, jalan kebijaksanaan, dan jalan jiwa semuanya sangat mirip, mereka hampir memiliki asal-usul yang sama, itu tidak aneh. King Ming bersinar dengan cahaya yang ditentukan, tapi Dong Fang Changfan, kami takut padamu ketika kamu masih hidup, menghindarimu dan deduksimu. Sekarang kamu sudah mati, kamu masih menimbulkan masalah bagi kami, tetapi apakah menurutmu metode seperti itu sudah cukup untuk menjatuhkan kami, kamu meremehkan bakat dunia ini? Mengatakan itu, tubuhnya bergetar saat lengannya terbuka, menyerupai burung yang melebarkan sayapnya. Pada saat berikutnya, lengannya berayun di depan dadanya, tanpa menekuk sama sekali, saat tangannya bertepuk tangan di depannya. Dengan suara yang keras dan tajam, angin kencang bertiup dari kekuatan tepuk tangannya. Angin menari di udara, membentuk puluhan ribu bila angin di udara. Bila angin berputar satu sama lain, membentuk massa berbentuk bola yang menyerupai tanaman merambat hijau tua, mereka terjalin bersama saat mereka dikirim menyerang binatang hantu tingkat sunyi. Ada di sini. Gerakan pembunuh abadi saudara Lu, angin terjerat. Ekspresi Su Guang menjadi ringan. Dia tahu kekuatan gerakan pembunuh abadi ini, jika digunakan pada binatang hantu, itu pasti akan menderita pukulan besar, Han Dong akan diselamatkan. Selain itu, gerakan ini, angin yang terjerat, kuat dan luar biasa, itu adalah gerakan terkenal dari Lu Qingming, itu bisa dimanipulasi sesuka hati, bila angin bisa berkumpul dan terpisah hanya dengan pikirannya. Itu sebabnya, bahkan jika binatang hantu itu berubah menjadi hantu saat dipukul, menyebabkan angin yang terjerat menghantam Han Dong, Lu Qingming masih bisa memisahkan angin yang terjerat tepat waktu menggunakan kekuatannya sendiri. Setelah angin yang terjerat terbelah, meskipun jangkauan serangan akan meningkat, kekuatannya akan berkurang, Han Dong akan selamat. Tapi tepat ketika dia akan berhasil, seekor naga anggur terbang, menargetkan angin yang terjerat. Cendekiawan tak terkekang, jangan pernah memikirkannya. Su Guang melihat ini dan menatap dengan ekspresi marah, dia buru-buru menggunakan jurus pembunuhnya untuk memblokir naga anggur. Teratai air muncul di bawah angin yang terjerat tiba-tiba. Ini adalah tindakan Gu Immortal peringkat 7, Pisui Han, yang membebaskan dirinya sejenak. Lu Qingming mendengus dingin saat angin yang terjerat terbelah, sebagian kecil tidak bisa menghindar dan memasuki teratai air. Tetapi sebagian besar bila angin menghindari teratai air dan berkumpul bersama, membentuk angin terjerat yang lebih kecil, dan menyerbu ke arah binatang hantu tingkat yang sunyi. Tapi tepat pada saat ini, tangan raksasa jalur kekuatan keluar dari awan dan meraih angin yang terjerat. Dengan ledakan keras, tangan raksasa jalur kekuatan dan angin yang terjerat keduanya menghilang. Binatang hantu tingkat terpencil menemukan celah dan mendarat di istana di bawah. Dengan riak di luar angkasa, itu menghilang. Ah, kesuksesan sudah dekat, Su Guang menggeram keras karena marah, menoleh ke arah Fang Yuan dengan ekspresi marah, aku akan membunuhmu. Fang Yuan mencibir dingin, dia melambaikan jarinya ke arah Su Guang. Su Guang hendak menyerang, tetapi Lu Qingming terbang dan menghentikannya tepat waktu. Tetap tenang, Su Guang. Qingming berwarna merah darah, kami pasti akan membalas dendam untuk ini nanti, tapi sekarang, masalah yang mendesak adalah menyelamatkan Han Dong. Memikirkan Han Dong, Su Guang mengendalikan amarahnya dan mengepalkan tinjuna, pembuluh darah terlihat di dahinya, saudara Lu benar, hanya setelah menemukan Han Dong, kita akan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7 dengan menggabungkan kekuatan kita. Sebelum ini, hanya mereka berdua yang tersisa. Menemukan masalah dengan ahli kekuatan pertempuran peringkat 7 seperti Fang Yuan hanya meminta penghinaan. Keduanya berbicara dengan volume rendah sebentar, sebelum berbalik dan menyerang istana di bawah.
Istana tidak bergerak dari awal hingga akhir, itu hanya fata morgana. Saat ruang angkasa beriak lagi, 3 binatang hantu tingkat sunyi baru terbang keluar, menghalangi Su Guang dan Lu Qingming. Tapi kali ini, Su Guang dan Lu Qingming ingin menyelamatkan seseorang, mereka berusaha sekuat tenaga dan berhenti mempertahankan kekuatan mereka, 3 binatang hantu tingkat sunyi didorong kembali. Pisui Han melihat ini dan tertawa dingin, ini adalah hasil yang ingin dia lihat. Jalur iblis Gu Immortal saling waspada, sampai saat-saat terakhir, tidak ada yang akan berusaha sekuat tenaga. Dengan Lu Qingming dan Su Guang memimpin, semuanya akan jauh lebih mudah. Yang terpenting, mereka kehilangan kekuatan pertempuran peringkat 7 mereka. Saya memiliki satu pesaing sejati yang lebih sedikit sekarang. Di sisi lain, Unvetered Scholar tersenyum, saat dia berurusan dengan binatang hantu tingkat sunyi, dia memandang Pisui Han dan Fang Yuan. Terutama ketika dia melihat bahwa Fang Yuan dan yang lainnya masih berdiri di tempat tanpa binatang hantu tingkat terpencil melawan mereka, tatapan serius melintas di matanya. Ketiganya mudah, ini bukan hal yang baik. Cendekiawan tak terkekang bergerak saat dia berpikir, memikat binatang hantu tingkat terpencil ke arah Fang Yuan dan yang lainnya. Fang Yuan sudah memperhatikan sekeliling, melihat ini, tatapannya dingin. Dia mundur saat dia mengulurkan kedua tangannya. 2 tangan raksasa terbang keluar, menyerang ke arah Unvetered Scholar tanpa pengekangan apapun. Pada saat yang sama, tangan raksasa ketiga muncul di belakangnya, melindunginya dari sekelilingnya. Dia benar-benar bisa menggunakan 3 tangan sekaligus. Gerakan Scholar yang tidak terkendali berhenti, kewaspadaan di benaknya semakin meningkat. Saat mereka semua bersusah payah dan berkomplot melawan satu sama lain, Gu Immortal tua muncul diam-diam di belakang Dong Fang Yuliang, yang berada di aula besar. Matanya bersinar dengan kecemerlangan ilahi, tatapannya menyapu kehendak bintang Dong Fang Changfan, serta Dong Fang Yuliang yang sedang bekerja keras, dia menatap dinding aula dan formasi Gu besar di tanah. Formasi yang bagus, formasi yang bagus. Bahkan aku, Tuan Tua Ken Yang, melihat ini untuk pertama kalinya dalam hidupku. Dia memuji terus-menerus. Bersambung.